Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indriani Kusmaningrum dengan NIM 2021 12095 dari kelas P dan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pasar modal, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yaitu dengan judul Teori Efisiensi Pasar Modal. Mengenai membahas tentang teori efisiensi pengertian pasar modal, pengertian dari teori efisiensi pasar sendiri itu merupakan teori yang membahas tentang harga atau nilai mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada sebuah informasi. Dan di sini yang disebut sebagai pasar modal itu apa? Menurut R.J. Schoch, pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan hutang itu diperdagangkan. Sedangkan apa pengertian dari teori efisiensi pasar modal? Jadi, konsep efisiensi pasar modal itu adalah efek samping dari penerapan investor terhadap prinsip-prinsip keuangan dalam pasar modal, menurut Emery dan Finnerty. Berdasarkan ketersediaan informasi, di sini terdapat 3 bentuk efisiensi pasar modal menurut Fama pada tahun 1970. Lantas, bagaimana saja bentuk pasar modal itu? Bentuk pasar modal yang pertama itu adalah bentuk lemah, di mana bentuk lemah ini itu harga sekuritas menunjukkan informasi masa lalu atau past price change secara penuh, di mana ini tidak berhubungan sama sekali dengan nilai sekarang. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk semi kuat, yaitu harga sekuritas yang mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk yang ada dalam laporan keuangan seperti pendapatan, dividen, pengumuman stock split dan yang lainnya. Dan di sini data-data akuntansi itu perubahannya secara penuh, dan informasi publik itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu informasi baru yang menyangkut satu emiten, kemudian beberapa emiten atau seluruh emiten. Dan bentuk efisiensi pasar modal yang ketiga itu adalah bentuk kuat, di mana bentuk kuat ini merupakan harga sekuritas yang mencerminkan seluruh informasi baik yang tersedia maupun tidak tersedia di pasar modal, sehingga bentuk kuat ini itu dapat menghilangkan kasus-kasus insider trading yang memanfaatkan informasi orang dalam. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah efisiensi pasar modal. Itu dapat terjadi jika beberapa kondisi yang ada itu dilakukan. Lantas, bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi agar efisiensi pasar modal itu bisa dilakukan? Yang pertama adalah investor dalam pasar modal secara aktif melakukan analisa, penilaian, dan transaksi sekuritas berjumlah besar. Tentunya kita sebagai investor apabila ingin melakukan investasi di sebuah perusahaan, kita harus menganalisa terlebih dahulu yaitu kondisi perusahaan tersebut, baik itu analisa fundamental, teknikal maupun analisa yang lainnya, sehingga hal itu dapat meyakinkan kita ketika kita mau menginvestasikan dana kita di suatu perusahaan. Kemudian ataupun sekuritas. Kemudian yang kedua adalah informasi pasar tersedia secara luas bagi semua investor pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Tentunya investor untuk melakukan sebuah analisa diperlukan sebuah data, sehingga data ini apabila tersedia secara luas maka akan memudahkan investor untuk mendapatkan datanya dan juga dapat diakses secara biaya dengan lebih murah. Kemudian untuk yang ketiga, agar pasar modal itu dapat dilakukan secara efisien, yaitu informasi tersedia secara acak. Mengapa demikian? Karena dengan tersedianya informasi secara acak, sehingga investor itu tidak dapat memprediksi kapan informasi baru itu akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah agar pasar modal itu dapat efisien, yaitu investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru, sehingga harga suatu sekuritas menyesuaikan secara cepat. Lantas, ketika terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan
teori dari efisiensi pasar modal itu dapat dilakukan secara efisien, maka terdapat juga beberapa hal yang dapat membuat pasar itu tidak efisien. Lantas, apa saja itu? Terdapat 4 poin. Poin yang pertama, investor itu adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Ketika investor itu tidak lugas dan tidak canggih, maka bisa jadi di sini jalannya pasar modal tidak efisien. Misalnya tidak canggih dalam melakukan analisa atau hanya sekedar ingin mencoba-coba investasi saja, maka itu bisa jadi pasar modal itu tidak bisa dilakukan secara efisien. Kemudian yang kedua, informasi yang terjadi dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. Nah, ini juga tidak baik ya, karena itu menyebabkan nanti pasar modal itu berjalannya tidak efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat beberapa pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga, dan yang terakhir, biaya informasi mahal dan ada perbedaan akses terhadap informasi. Artinya di sini ini juga menyusahkan investor seperti itu. Dan yang selanjutnya akan kita bahas juga terkait strategi investasi. Mungkin di sini ada yang memiliki niat untuk investasi. Apa saja sebenarnya strategi-strategi investasi itu agar ketika kita menginvestasikan dana kita itu dapat secara maksimal dilakukan. Yang pertama ada strategi pasif. Apa itu strategi pasif? Jadi strategi pasif itu adalah kepercayaan akan adanya pasar modal yang efisien. Harga pada pasar modal efisien sudah mencerminkan seluruh informasi yang relevan dan ada di pasar modal. Kemudian yang kedua adalah strategi aktif. Di sini mengasumsikan seluruh informasi masa lalu dan saat ini belum sepenuhnya dicerminkan oleh harga saat ini. Dan selanjutnya terdapat 3 cara yang diterapkan dalam strategi aktif. Yang pertama adalah technical analysis, yaitu metode untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan tersebut di waktu yang lalu atau waktu yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah fundamental analysis, disebut juga share price forecasting model, yaitu sebuah metode untuk memilih saham berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan. Dan cara yang terakhir yang dapat diterapkan dalam strategi aktif ini itu adalah timing strategi, di mana pada timing strategi ini investor perlu untuk mencari waktu dan kondisi yang tepat baik dalam melakukan pembelian, penahanan maupun penjualan terhadap sekuritas sehingga menghasilkan return investasi yang maksimal. Sehingga di sini investor tuh perlu menganalisa kapan kira-kira saham yang kita punya itu bagus untuk dijual agar return kita banyak dan lain sebagainya, sehingga itu perlu pantaunya secara berkala dan perlu ditemukan waktu yang tepat. Dan yang terakhir kita bahas adalah terkait dengan teori struktur modal. Apa itu? Perlu kita ketahui bahwa pasar modal sempurna adalah pasar modal yang kompetitif dan terdapat asumsi-asumsi apa saja itu. Terdapat 4 poin. Yang pertama, laba operasi yang diperoleh setiap tahun itu konstan, tidak naik, tidak turun. Kemudian yang kedua, semua laba dibagikan sebagai dividen. Dan yang ketiga, utang yang dipergunakan bersifat permanen. Dan yang terakhir adalah pergantian struktur utang dilakukan secara langsung. Dan inilah tadi materi terkait dengan teori efisiensi pasar modal. Saya Septiana Indriani Kusmaningrum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.